Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan teori manajemen dari ilmiah ke modern. Yang pertama yaitu evolusi teori manajemen, jejak, sejarah, dan peradaban. Peradaban kuno, piramida Mesir dan Candi Borobudur menunjukkan kemampuan manajemen luar biasa tanpa teknologi modern. 2. Era industrial. Revolusi industri memunculkan kebutuhan sistem manajemen yang lebih terstruktur dan efisien. Era modern, teknologi digital dan globalisasi membentuk pendekatan manajemen kontemporer yang efektif. Selanjutnya, aliran manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai 1930. Tokoh utama yaitu Frederick W. Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah. Frank Lillian Griber, Studi Gerakan. Henry Gann, Diagram Gann. Prinsip fundamental. 1. Studi ilmiah, metode kerja, seleksi dan pelatihan sistematis, pembagian kerja yang optimal, pengawasan dan kontrol ketat. Selanjutnya, revolusi efisiensi di tempat kerja. Manajemen ilmiah bukan sekedar efisiensi, tetapi revolusi mental lengkap bagi pekerja dan manajemen. Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 menghabiskan hidupnya untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang kemudian dikenal sebagai Taylorisme. Kontribusinya mengubah cara dunia memandang kerja, dari seni menjadi sains yang dapat dipelajari dan disempurnakan. Selanjutnya, aliran teori organisasi klasik pada tahun 1900 sampai 1940. Aliran klasik memfokuskan pada struktur organisasi, forma, dan prinsip-prinsip universal manajemen. Berbeda dengan Taylor yang fokus pada level operasional, Fayol mengembangkan teori untuk seluruh organisasi. Pendekatan ini menekankan hierarki, spesialisasi, dan standarisasi sebagai kunci efektivitas organisasi. Selanjutnya, aliran hubungan manusiawi pada tahun 1930 sampai 1940. Studi Hawthorne, 2 faktor manusiawi, 3 dinamika kelompok. Dan selanjutnya, manusia di pusat manajemen. Studi Hawthorne di Western Electric Company pada tahun 1924 sampai 1932 menjadi titik balik dalam teori manajemen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa produktivitas pekerja meningkat bukan karena perubahan kondisi fisik, tetapi karena merasa diperhatikan dan dihargai. Selanjutnya, aliran manajemen modern tahun 1940 sampai sekarang. Menurut era behavioral, Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan. Douglas MacGregor mengembangkan teori dan Y. Menurut era kualitas, Total Quality Management, Reengineering, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Menurut pendekatan sistem, organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Menurut era digital, manajemen berbasis data, efisiensi, inteligensi, dan organisasi virtuasi. Selanjutnya, kesimpulan manajemen sebagai seni dan ilmu yang terus berkembang. Refleksi zaman. Setiap teori manajemen mencerminkan tantangan dan kebutuhan zamannya, dan efisiensi di industri hingga adaptasi digital. Evolusi berkelanjutan. Transformasi dari pendekatan mekanis ke humanis lalu ke sistemik dan digital menunjukkan dinamika perkembangan. Integrasi holistik. Manajemen modern memadukan struktur manusia atau teknologi dan perubahan dalam harmoni yang dinamis. Sekian presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.